muallif rahimahullahu ta'ala halaman 15 paragraf kedua. Masih tentang qadha hajat, tentang buang air, adab-adabnya dan aturan-aturannya. Demikian lagi sunat bagi yang qadha hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakangkannya apabila dia qadha hajat pada tempat yang tidak disediakan untuk qadha hajat. Bukan toilet, tanah kosong. Misal lagi camping di tengah hutan, jadi dia cari tempat menjauh mau buang hajat. Itu tempat memang disediakan untuk buang hajat atau bukan? Bukan. Maka kalau di situ dia ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, kalau kita ngadep ke barat atau ngadep ke timur, kalau ngadep ke barat berarti menghadap kiblat. Kalau ngadep ke timur berarti membelakangi kiblat. Itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Bahkan nanti ada perbedaan ulama yang mengatakan haram. Nggak boleh itu untuk menghadap kiblat tadi ketika qadha hajat. Kata sebagian ulama haram. Kata sebagian ulama haram menghadap kiblat atau membelakangkannya pada tempat yang tidak disediakan qadha hajat. Haram tuh. Jika tidak ada dinding antaranya dan antara kiblat. Jadi kalau seandainya dia nggak pakai dinding, nggak pakai pembatas, tapi kalau seandainya dia di balik pohon, terus dia ngadep kiblat, pohon itulah jadi dindingnya, nah itu nggak haram. Itu tidak haram. Nah itu tidak makruh juga kalau seandainya ada dinding seperti itu. Nah, boleh. Kebilangan itu tidak dianggap. Tidak dianggap atau tidak kebilangan karena kurang tingginya dari 2/3 hasta. Atau dia cari kayu, dia letakkan depannya, tapi pendek kali pula kayunya. Nggak nyampe 2/3 hasta. 1 hasta tuh kita bilanglah 50 cm. 50 agak payah 2/3-nya. 60 cm lah kita bilang. 1 hasta 60 cm. Kemudian 2/3-nya berarti 40 ya. 40 ya, 2/3-nya. Nah, 40 cm. Nah, kalau tingginya itu nggak nyampe 40 cm, maka itu nggak dianggap sebagai dinding qadha hajat. Ini sama nanti seperti sutroh salat. Sutroh salat, jarak antara kita ke sutroh, kan Nabi nyuruh kita kalau sholat itu pakai sutroh, itu sunnah. Nah, jadi diamalkan. Sutroh yang paling baik itu dinding atau tiang. Kalau tak dapat, maka benda yang tingginya 2/3 hasta. Nah, botol ini nyampe 40 atau 35 cm. Tak sampai. Nah, ini kalau diletak berarti belum memadai. Dia paling enggak 2/3 hasta, agak tinggi sedikit lagi aja, sekitar segini lah. Nah, itu tadi. Jadi makanya kalau bikin nempah sutroh sholat tuh, nah, itu agak lebih tinggi 40-an cm atau 35 cm lah. Karena sebenarnya 1 hasta tuh ada yang bilang 50 cm. Kalau 50 cm berarti 2/3-nya ya kurang lebih 35 gitulah, 30-35 cm. Itu sama tuh. Dan jarak kita ke sutroh itu nggak boleh lebih dari 3 hasta. Jarak kita ke sutrohnya 1,5 meter. Kalau kejauhan maka dianggap tidak pakai sutroh. Nah itu tadi. Dari tumit sampai ke situnya jangan lebih daripada 3 hasta. Ya sekitar 1,5 atau 180-an cm lah gitu. 180 cm ke depan. Nah itu tadi. Itu jangan lebih. Itu 3 hasta ini banyak jadi jarak.
Itu juga nanti jarak antara orang qadha hajat dengan dindingnya. Nggak boleh lebih daripada 3 hasta. Gitu juga jarak antara imam ke makmum. Makmum saf pertama dengan makmum saf kedua. Itu sama, tidak boleh lebih jaraknya dari 3 hasta. Kalau lebih salat sah tapi nggak dapat pahala jamaah. Ini jangan jauh kali. Nah, ya. Jangan jauh kali. Cuma di sini dilemanya apa? Imamnya mundur sama dinding jadi jauh. Sutrohnya tak dapat. Nah, jadi maka memang bijaknya pakai apa itu? Sutroh lagi. Supaya kalau dia mau dapat sutroh, imamnya terpaksa maju ke depan sana. Sama makmum jadi kejauhan. Nah, tak dapat pahala jamaah. Semua. Karena imam. Kecuali kalau saf pertama sama saf kedua, itu yang nggak dapat jamaah saf kedua aja. Maka kalau imamnya ke depan, ini jadi tak dapat pahala jamaah. Imamnya mundur ke belakang, tak dapat pahala sutroh. Tetap dapat pahala jamaah, tapi tak dapat pahala sutroh. Maka bijaknya, bagi yang punya mihrab lebar begini, buat lagi sutroh-sutrohan yang kan banyak tuh. Kayak di Masjid Tanjung Gading. Nah, itu ada mereka buat tuh seperti itu. Nah, jadi waktu di sini, letakkan ya depan. Selagi belum ada, meja aja pun atau apapun ditaruh depan itu memadai. Jadi tadi, jadi kalau ini 120 nih ya, karpet ini 120. Paling boleh maju lagi itu ya sekitar 30 atau 40 cm lagi lah. Nah, ke depan imamnya. Dari karpet nih. Nah, maju sedikit lagi aja imamnya. Jangan jauh kali. Tak dapat pahala jamaah. Nah. Yes, kecil aja memang. Sekarang lebar-lebar. Ada mihrab tuh besar kali. Terakhir imamnya jauh kali di ujung. Nah, masjid cantik-cantik begitu kan. Saya datang ke beberapa masjid nyampaikan seperti itu. Ini mihrab, ini imam jangan jauh-jauh ke depan, saya bilang. 3 hasta saja. Nah, jadi itu agak dimundurkan. Tapi itu tadi mundur tak dapat sutra. Ya kalau udah dicari nggak ada, cari sana sini nggak ada, ya udahlah. Ujung sejadah itu bisa jadi sutra. Tapi selagi bisa diusahakan pakai sutra yang dinding, maka itu diusahakan. Nah, yang mau nyumbang lah, selama dipakai berpahala tuh. Yang pandai ahli bikin kayu ya pula triplek begitu aja, agak cantik lah sedikit. Buat agak cantik bagaimana letak depan, atau selama dipakai berpahala. Saya di beberapa masjid saya mundurin, saya taruh kotak aqua di depan. Malu masjidnya terakhir. Ternyata ada sutra, tapi jauh kali di depan. Saya taruh kotak aqua depan. Kenapa Ustaz begitu? Sutra saya bilang. Jauhan sama tembok. Kalau tak ada kali, ujung sejadah itu sudah bisa jadi sutra. Tapi kalau bisa diusahakan, bagusnya diusahakan. Nah, jadi sama seperti pembatas qadha hajat, itu juga 2/3 hasta. Atau jauh dia dari dinding. Atau dindingnya semeter misalnya. Tapi dia terlalu jauh dari dindingnya, lebih dari 3 hasta. Nah, itu tadi. Lebih dari 3 hasta. Ini kita cerita di luar toilet ya. Ini kita cerita di tempat apa? Yang bukan untuk buang hajat. Nah, di tanah lapang, semak-semak, tengah hutan, nah itu. Nah, itu harus kasih seperti itu, baru dia boleh ngadep kiblat. Tingginya 2/3 hasta, jarak dia ke sini jangan lebih 1/3 hasta, barulah dia boleh menghadap ke kiblat. Nah, adapun, ini baru pembahasan di toilet. Adapun qadha hajat pada tempat yang disediakan untuk qadha hajat, itulah namanya mirhat atau toilet. Nah, maka tidak haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Kalau ini udah nggak haram. Kita punya toilet lebar, besar, 5x5 toilet. Sehingga kalau dia buang hajat, jauh kali dia sama dindingnya. Boleh nggak ngadep kiblat? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang tempat untuk buang hajat. Nggak ada aturan 2/3, jauhnya seberapa, nggak ada aturan. Kalau itu memang tempat untuk buang hajat.
Maka di sini dikatakan kalau memang disediakan untuk qada hajat, maka tidak haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Dan tidak pula makruh dan tidak pula khilaful aula. Jadi memang nggak ada sama sekali pemberatan di situ. Haram tidak, makruh tidak, khilaful aula pun tidak. Jadi udah mutlak boleh. Kalau itu toilet, tempat buang hajat. Tapi tetap ya, kita orang yang memang diajari adab, toilet kita tetap tidak menghadap kiblat. Nah, udahlah nggak masalah. Udah itu lebih baiknya seperti itu. Walaupun boleh. Jangan kalau ada, ini kita yang udah ngaji hukum, jangan ketika ada orang di rumahnya toilet ngadep kiblat gitu, tak boleh nih. Lah ini kita udah bilang boleh. Nah, boleh. Makruh ini enggak makruh tuh jelas tuh. Ini Sabilal Muhtadin ya. Ini isi dari Sabilal Muhtadin ya. Khilaful aula enggak. Ya udah nggak usah dikomentari, boleh. Tentang kita yang agak berat itu masalah pribadi kita. Jangan sampai orang kita salah-salahkan. Kau toiletmu kok ngadep kiblat? Nanti disekaknya kita, kau udah baca Sabilal Muhtadin belum? Di situ jangankan haram, makruh, khilaful aula pun tidak. Yang di bawah makruh pun tidak. Jadi udahlah, diam aja lah. Begitu. Walaupun ya kalau ditanya hati, apalah payahnya untuk mengalihkan daripada kiblat kan gitu. Nah. Dan tidak makruh menghadap kiblat ataupun membelakangkannya ketika istinja. Nah, ini seandainya kita di tanah kosong. Buang hajatnya udah selesai. Kan buang hajat selesainya tadi haram atau makruh kalau ngadep kiblat. Khilaf ulama di situ. Udah selesai buang hajatnya, pas istinjanya. Pas istinjanya boleh nggak ngadep kiblat? Nah, itu boleh. Tidak makruh. Ini pas istinjanya ya. Bukan pas buang hajatnya. Nah, begitu juga di sini jima. Tapi nanti di sebagian kita pada yang mengatakan makruh. Kalau jima menghadap kiblat. Ini saya ada baca. Nah, kalau jima ini wallahu alam. Apakah nanti ada perbedaan pendapat? Karena di sebagian kitab tentang adab-adab suami istri ketika melakukan hubungan badan, diantaranya adalah jangan menghadap kiblat. Nah, baik si suami ataupun si istrinya, jangan menghadap kiblat. Nah, udah tak usah dijelaskan lah bagaimana caranya, pokoknya udah tahu. Kemudian buang angin juga tidak makruh kalau ngadep kiblat, dan buang darah. Mungkin maksudnya berbekam atau yang lainnya. Nah, itu nggak ada masalah. Tetapi makruh menghadap Baitul Maqdis dan membelakangkannya ketika qada hajat. Kalau seandainya menghadap kiblat, itu khilafnya ada antara makruh dan haram. Kiblat yang sekarang. Kiblat sebelum sekarang itu adalah Baitul Maqdis. Kalau di situ nggak ada khilaf, sepakat makruh. Nggak ada yang menyatakan sampai haram. Nah, itu. Ketika buang hajat menghadap Baitul Maqdis. Nah, jelas ini ya, antara buang hajat di luar toilet sama dalam toilet. Jadi kalau di toilet bebas sebenarnya. Nggak ada cerita haram, makruh, ataupun khilaful aula. Kita lanjut. Pembahasan berikutnya. Demikian lagi. Makruh menghadap bulan dan bintang tatkala qada hajat. Makruh menghadap bulan dan bintang tatkala qada hajat. Saya kalau ditanya ngadep bulan itu gimana caranya, mungkin berarti sambil berbaring. Bulan di atas. Bulan di atas. Atau sambil telungkup. Bintang di atas. Jadi jangan begitu, ini ya terlewat lah ini kalau sampai buang hajat sambil berbaring. Tapi di sini dibahas. Pada malam. Dan tidak makruh, ini menghadapnya. Dan tidak makruh membelakangkannya. Dan sunat bagi yang qada hajat di padang dan seumpamanya, berjauh diri dari manusia ke tempat yang sunyi, sekira-kira tidak kedengaran oleh mereka suara yang keluar darinya, dan tidak tercium oleh mereka bau yang keluar darinya. Hanya udah sekali lagi saya bahaskan tuh ya.
toilet tolong ditutup sampai atas. Karena tuh di antara kesunahan ketika kita buang hajat, suara jangan kedengaran nama orang di luar, aroma juga jangan keciuman. Jadi maka tolong yang punya toilet tandaskan sampai atas. Nah ya, hatta sama orang rumah kita sendiri mungkin malunya enggak, karena udah biasa. Tapi kemakruhannya itu ya tetap dapat, karena sunnahnya itu jangan kedengeran, jangan sampai keciuman. Kalau seandainya bolong begitu separuh, batu sepotong di atas lewat begitu, yang kadang kalau anduk ketinggalan dilempar dari atas, kadang ada apa ketinggalan dilempar dari atas, itu kalau seandainya buang hajat kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Nah, pokoknya dia asal tidak terdengar, karena itu tadi ilahnya, sekira tidak terdengar. Nah, sekira tidak terdengar. Maka sebenarnya kalau orang dulu itu lebih dapat. Kenapa? Karena toiletnya di luar. Saya masih ngerasain dulu kalau mau buang hajat tuh keluar rumah. Keluar rumah. Oh, pokoknya kalau masih kecil dulu kalau sesak malam hari udah dari perkara betul dah. Paksa bangunkan semua. Dulu rumah saya sempat seperti itu. Keluar jauh. Toiletnya di luar. Lah. Kalau seandainya kalau mazhab Maliki buang angin di masjid itu haram. Kalau seandainya sekedar kita buang angin sampai mengganggu orang, sampai memang kita tahu ini akan mengganggu orang, itu ada ulama yang mengharamkan. Itu ada ulama yang mengharamkan. Itu tadi. Tapi kalau seandainya memang bukan kesengajaan kita, memang nggak bisa keluar atau memang nggak bisa tertahan, ya itu tidak dihukumi haram. Ini memang dia udah tahu, udahlah, biar orang dirasakan lah ada sekalian. Kalau begitu haram, kata ulama. Ta'amud, sengaja mengganggu orang ya. Jadi maka diusahakan untuk kalau buang hajat tuh jangan terdengar, jangan tercium. Kemudian demikian lagi sunat bagi yang qadha hajat menutup dirinya dari penglihatan manusia walaupun tidak ada manusia. Sunnah menutup diri ketika buang hajat. Kalau seandainya di situ ada manusia, maka dia usahakan nggak kelihatan. Hasillah tutup di sini dengan sesuatu yang lebar, tingginya 2/3 hasta. Tingginya 2/3 hasta. Nah, di sini bagaimana yang 2/3 hasta itu sudah memadai? Jika dia qadha hajat jongkok. Karena kalau orang jongkok, mohon maaf nih, ketutupan sama 2/3 hasta itu udah nggak kelihatan kalau dia jongkok. Nah, ini saya di satu daerah betul-betul ngalami yang seperti ini. Pendek betul tempat buang hajatnya itu. Pokoknya kalau berdiri itu kelihatan. Tapi karena memang mereka bilang kan jongkok, jadi nggak kelihatan. Nah, itu ditafsir seperti itu. Kelihatan pendek betul tutupnya. Pokoknya kepala orang tuh kelihatan lah gitu jongkok. Jadi kalau begini itu nutupnya harus sambil jongkok. Kalau berdiri ya kelihatan auratnya. Membukanya nunggu sudah jongkok, menutupnya kembali ketika masih jongkok. Baru berdiri. Masa gini kita jongkok kelihatan gini. Nggak bisa saya buang hajat di sana. Nggak tahu saya kenapa. Kalau buang hajat, dan jika dia qadha hajat berdiri, misal karena uzur, kakinya sakit, sehingga nggak bisa jongkok, nggak bisa duduk, dia buang hajatnya sambil berdiri, hendaklah tingginya setentang pusatnya. Jadi pagar yang menutupi dia itu harus setentang pusat. Kalau buang hajatnya sambil berdiri. Laki-laki sama perempuan di sini sama, nggak ada dibedakan. Perhatikan di sini. Lanjutannya nih ya. Tetapi sunnah menutup diri ini jika tidak hadir orang yang melihat. Nah,
yang melihat auratnya dari orang yang tidak halal melihatnya. Adapun jika hadir mereka itu, kalau perempuan ada laki-laki, ya wajib tutup aurat, ya masuk kamar lah kalau gitu. Nggak boleh pakai separuh-separuh begitu. Tapi kalau perempuan sama perempuan, kan antara pusar sampai lutut, ya udah itu tadi. Nah, jadi tadi kan dikatakan sunnah menutup. Itu sunnah kalau nggak ada orang. Kalau ada orang, wajib dia menutup auratnya. Nah, bukan sunnah. Adapun jika hadir mereka itu, maka menutup diri dari mereka itu wajib, bukan sunnah. Karena haram membukakan aurat di hadapan mereka. Jelas nih ya. Jadi jangan sampai kelihatan aurat dari orang lain. Berikutnya, ini masih tentang qadha hajat. Tiap hari mungkin kita qadha hajat. Jadi ini diatur dalam agama kita. Luar biasanya, orang yang berilmu, orang yang ngaji, qadha hajatnya bisa menghasilkan pahala. Kan gitu. Qadha hajatnya bisa menghasilkan pahala. Kalau ngaji, kalau tahu ilmunya. Makanya dikatakan di dalam kitab Tangkihul Qaul, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdal, lebih baik daripada ibadahnya orang yang tak berilmu. Kenapa? Orang tak berilmu ibadah syarat rukun tak ngerti, tak sah nih. Orang alim tidur, sunnah-sunnahnya pun tahu. Jangankan tidur, qadha hajatnya pun bisa menghasilkan pahala. Nah, yang dinilai kotor, yang dinilai kurang pas, tapi ternyata kalau tahu sunnahnya jadi pahala. Demikian lagi sunnah bagi yang qadha hajat, jangan berkata-kata ketika keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Karena berkata-kata ketika itu makruh. Jangan ngomong. Melainkan karena darurat, kecuali keadaan darurat. Contoh darurat apa? Seperti mengingatkan orang buta dari sesuatu yang berbahaya. Nampak ada orang buta lewat ke tempat yang berbahaya, dia lagi qadha hajat, wajib dia ngomong. Nah, kalau seandainya lagi qadha hajat, dan jika bersin dia lagi qadha hajat. Biasa kalau bersin bilangnya apa? Alhamdulillah, kan gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, kita jawab yarhamukallah, dia jawab yahdikumullah. Kalau sudah 2 kali, alhamdulillah. Kita jawab yarhamukallah, dia jawab yahdikumullah. Kalau sudah 3 kali, maka kita tidak lagi mengatakan yarhamukallah, tapi Nabi Muhammad kalau udah ada orang dengar bersin 3 kali, itu mengatakan anta mazkum, kau flu, kau pilek, kata Nabi Muhammad. Kalau 2 kali itu masih nikmat. Tapi kalau udah 3 kali itu alamat penyakit. Maka Nabi ketika mendengar orang bersin 3, 4 atau lebih, itu Nabi katakan anta mazkum, kau pilek, kau flu, berobat sana. Nah, kurang lebih begitu. Tapi yang bersin silahkan mengucap alhamdulillah juga, itu nggak masalah. Dan jika dia bersin, maksudnya ketika qadha hajat, hendaklah dia mengucap alhamdulillah di dalam hatinya. Nah, mengucap alhamdulillah di dalam hatinya. Zikir aja, ingat aja, ya, zikir qalbi, nggak boleh zikir lisan. Lagi nggak pas tempatnya. Adapun berkata-kata ketika tidak keluar sesuatu dari kubul atau dubur, maka tidak makruh. Nah, kalau seandainya, mohon maaf nih, lagi jongkok tapi belum ada yang keluar. Kalau di situ berkata-kata, itu nggak makruh. Nah, melainkan zikir. Tapi kalau zikir, nah nanti makruh. Atau Quran, jangan murojaah hafalan sambil qadha hajat. Itu tak baik. Besiul jangankan ketika qadha hajat, di luar qadha hajat juga makruh. Besiul sama tepuk tangan, itu ulama mengatakan hukumnya makruh. Nah, maaf lagi merokok. Merokok, jangankan dikaitkan sama qadha hajat, di luar aja ulama udah perbedaan pendapatnya bainal haram wal makruh. Nah, kalau seandainya gosok gigi itu nanti sama dengan meludah, makruh juga.
Karena biasanya ada yang diludahkan. Nanti ada makruh meludah juga. Kadang udah buru-buru begitu, mohon maaf, udah terlambat, buang hajat, sambil mandi, sambil gosok gigi, sambil keramas. Ya Allah, kalian semua. Ya kalau nunggu selesai yang ini, baru yang itu, baru yang sana, terlambat nanti. Akhirnya lagi qadha hajat tuh lanjut semua sambil sabunan, keramas segala macam. Ya Allah. Maka makruh. Jadi kalau dia lagi di dalam kamar mandi, walaupun tidak sedang keluar qadha hajatnya, nggak ada yang keluar dari kubul atau dubur, tapi di dalam kamar mandi, itu kalau dia baca zikir, kalau dia baca Quran, makruh. Kata sebagian ulama, haram berkata-kata dengan Quran. Sebagian mengatakan haram. Mohon maaf, maka handphone yang nada deringnya bacaan Al-Quran, itu kalau masuk kamar mandi jangan sampai bunyi lah, gimana caranya. Kenapa? Nanti takutnya ada Al-Quran, ada ayat kursi. Bunyi handphonenya ayat kursi. Atau surah Al-Ikhlas. Yang pertama itu kalau bunyi di toilet jadi masalah. Yang kedua, kalau kita putuskan untuk menjawab telepon jadi nggak bagus. Bunyi dia, ayat kursi tadi. Belum selesai, halo. Kesannya kita memutus Al-Quran yang sedang dibaca. Nah, kemudian yang berikutnya. Demikianlah tersebut di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah dari kitab Minhaj, penulisnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mughni, begitu juga tertulis dalam kitab Mughnil Muhtaj, syarah dari kitab Minhaj juga, penulisnya Imam Khatib Asy-Syarbini. Dan Nihayatul Muhtaj, syarah dari kitab Minhaj juga, penulisnya Imam Romli. Saya 3 kitab ini yang cuma pernah saya pelajari sama guru, sama Syekh Nuruddin itu cuma Mughni. Tuhfah tak pernah saya belajar, Nihayah saya tak pernah belajar. Punya pun nggak saya kitab langsungnya, saya tak punya. Tuhfah saya nggak punya, Nihayah nggak punya, Mughni yang punya. Paling beberapa. Dan demikian lagi sunat baginya jangan dia qadha hajat pada air yang tenang, yang dimilikinya atau yang mubah. Dia punya air tergenang, punya dia memang airnya. Dia qadha hajat di situ, makruh. Atau ada air tergenang nggak ada yang punya, siapapun boleh make, siapapun boleh ngambil. Artinya air yang mubah. Dia qadha hajat di situ, itu juga makruh. Nah, adapun air yang mengalir, jika dia sedikit, makruh qadha hajat padanya. Air ngalir tapi kecil alirannya. Jadi setiap jiryah, setiap aliran itu dianggap sedikit. Maka itu qadha hajat di situ pun makruh. Dan jika air itu banyak, maka tidak makruh. Tapi kalau airnya banyak, maka tidak makruh. Dan makruh qadha hajat pada air di malam hari. Walaupun besar, kayak Danau Toba. Dia qadha hajat di Danau Toba tapi malam hari. Itu makruh. Kalau siang hari nggak makruh. Kenapa? Karena banyak airnya. Tapi kalau banyak di malam hari itu tetap makruh. Nggak boleh. Nggak bagus. Nah, apakah air itu tenang atau mengalir? Apakah air itu banyak atau sedikit? Makruh itu semua. Kalau malam hari. Kenapa? Karena air yang tergenang, yang mengalir ataupun yang banyak, itu kalau malam jadi tempat tinggal jin. Nah, nanti bermasalah kita. Kalau seandainya kita buang hajat di tempat tinggalnya jin. Seperti makruh mandi pada malam hari. Nah, ternyata mandi malam hari itu makruh. Ada yang suka mandi malam di sini. Pulang kerja, udah dekat maghrib,
Malam mandi makruh. Kecuali malam Ramadan. Kalau malam Ramadan justru sunnah. Kenapa? Setan jinnya diikat. Jadi tak takut bikin perkara. Dan memang untuk menggiatkan sholat taraweh dan sholat witir. Tapi kalau nggak malam Ramadan, di sini dikatakan makruh mandi pada malam hari karena ada hadis Nabi menjelaskan bahwa air pada malam hari adalah tempatnya jin. Makanya sunnah kalau malam hari wadah air itu ditutup. Ditutup. Tapi kalau udah sepertiga malam yang terakhir udah nggak makruh kata sebagian ulama mandi. Nah, masih panjang. Ini ringkasan tapi udah memadai lah sebenarnya. Ringkas oleh guru kami itu memadai. Ada yang meringkas, ada yang mensyarah. Kitab Sabilal Muhtadin ada syarahnya. Nama syarahnya Suluh Sabilal Muhtadin. 8 jilid. Arab Melayu tulisannya. Suluh Sabilal Muhtadin. Saya cek harganya 1 jutaan lebih. Nah, belum jadi saya beli. Tapi ingin kali saya punya. Nah, kemarin saya cek barangnya habis lagi. Ini Sabilal Muhtadin, kitab yang udah begitu. Tapi kan terkadang ada bahasa-bahasa yang kita agak sulit. Nah, kita perlu tuh penjelasannya. Jadi Suluh Sabilal Muhtadin itu suluh itu artinya apa tuh? Obor ya? Obor. Nah, itu penerang lah gitu. Jadi Sabilal Muhtadin itu mungkin masih agak remang-remang di kita. Disyarahkan oleh pensyarahnya jadi lebih terang. Kitabnya saya tengok warnanya biru, 8 jilid atau 6 jilid. Tengok di Shopee harganya ada yang 800, ada yang 1 juta lebih, tapi kebanyakan yang 1 juta lebih. Yang banyak duit beli nih. Nah, yang banyak duit beli kitab. Demikian lagi sunat bagi yang qadha hajat. Tersiksalah dia. Nah, lubang semut, lubang jangkrik, dikencingi pula di situ. Bayangkan coba, kita tsunami air laut aja udah bingung Orang mereka tsunami air kencing di dalam tuh. Kayak apa perasaannya? Jadi tersiksalah dia. Atau hewan yang kuat, atau lubang biawak, lubang ular. Nah, maka berbahayalah dia. Nah, dia yang bahaya nanti. Jadi mau hewan apapun dalam itu tak boleh. Dan jika kuat zonnya ada di dalam lubang itu hewan yang dihormati, yang tersiksa dengan qadha hajat itu, atau jadi binasa dia, maka haram qadha hajat padanya. Apa yang dihormati, yang tak boleh dibunuh? Misalnya kelinci mau ya, di dalam lubang begitu. Kalau tikus, memang bolehlah dibunuh. Tapi itu pun tak boleh membunuhnya dengan air kencing macam begitu. Maka hukumnya sekedar makruh aja. Tapi kalau itu lubang kelinci, lubang marmut, yang memang dia dihormati, tak boleh dibunuh, terus dia buang hajat situ, haram hukumnya. Nah. Demikian lagi sunat jangan dia qadha hajat di tempat perhimpunan manusia berkata-kata. Situ tempat orang ngobrol, situ tempat orang ngumpul, dia buang hajat situ, nggak boleh itu. Nah. Dan di tempat mereka bernaung pada musim panas, di tempat-tempat teduh di saat musim panas, bawah pohon atau di mana. Dan tempat berjemur pada musim dingin, karena makruh qadha hajat pada tempat-tempat itu, kecuali jika tempat itu adalah tempat maksiat, maka tidak makruh qadha hajat padanya. Ada warung, tempat orang main judi, tempat orang transaksi narkoba. Tengah malam kita buang hajat, kita buang air besar di situ. Besoknya orang tuh mau ke situ tak jadi. Kenapa? Bau, busuk segala macam dah. Jadinya terhalang orang melakukan maksiat. Terhalang orang melakukan maksiat. Demikian lagi sunat baginya jangan qadha hajat
di jalan manusia karena itu makruh. Bilangin anaknya jangan kencing di jalan. Ini kadang lomba mereka panjang-panjangan tuh. Bekas air kencingnya tuh, ya Allah. Saya pernah depan mata saya ngelihat anak pulang sholat subuh atau apa, kencing di jalan. Bentuk-bentuknya segala macam. Hak orang untuk jalan di situ. Di kapal, gitu. Oh, dibuang. Kalau begitu, kalau seandainya kuat dugaan akan mengenai orang. Kalau seandainya seperti itu tuh udah tak ada adab lagi. Ada tanah yang bisa digali, ada tanah yang bisa ditutup lagi. Dia malah pilih lempar-lempar begitu, tak ada. Kalau seperti itu. Nah, jadi yang ada justru di tanah, habis itu di tanah. Lempar-lempar begitu tak kemana-mana ya. Tapi kadang memang kita jumpai orang-orang yang adabnya itu atau tingkahnya itu sampai kita di luar nalar. Ada ya orang begitu ya, sampai begitu gitu. Ada orang-orang yang kita tak habis pikir. Di beberapa daerah itu ada orang yang bisa mohon maaf sampai mandi telanjang rame-rame di sungai. Di beberapa daerah ada yang seperti itu. Kita yang nengok yang malu. Kok bisa ya sampai begitu? Ketika itu saya tanya, udah biasa, udah biasa. Ya Allah, kita sampai jalan-jalan kok ada yang seperti itu. Jadi tadi, maka dulu waktu ke beberapa tempat itu ada yang pesan, nanti kalau lewat sungai jangan lihat sungai. Sampai dipesannya begitu, kalau lewat jangan lewat sungai, jangan lihat sungai. Di sungai-sungai itu kadang jadi tempat-tempat yang banyak hal-hal dilihat jadi bikin dosa. Kemudian yang berikutnya, dan demikian lagi sunat baginya jangan qadha hajat di bawah pohon yang berbuah, yang dimakan buahnya atau dicium baunya, sama ada sedang berbuah ataupun tidak, karena itu adalah makruh. Pohon jambu, pohon pisang, pohon apapun lah yang berbuah, mau dia sedang berbuah ataupun tidak berbuah, pokoknya dia tabiat pohonnya berbuah dan buahnya diambil orang. Nah itu jangan. Demikian lagi sunnah bagi yang qadha hajat melakukan istibra. Ini penting. Kalau habis buang air kecil, ini terutama buang air kecil, lakukanlah istibra. Apa itu istibra? Yaitu bersungguh-sungguh menghabiskan keluar najis. Bagaimana caranya? Dengan berdehem-dehem. Kalau kita berdehem, itu perut bawah pasti tertekan. Jadi kalau ada air kencing yang tersisa, kedorong ya. Karena repot kalau dia keluarnya di tengah sholat. Kalau keluar di tengah sholat, sholatnya batal, wudunya batal, baju wajib ganti, kan jadi repot. Makanya lakukan istibra dengan berdehem atau berjalan berulang-ulang. Nah, jalan dulu ke kamar mandi tadi itu berdiri, jongkok lagi, berdiri, jongkok lagi, jalan sana, jalan sini. Ada yang mungkin ruku, ada yang apa, biar habis betul. Atau dengan mengurut zakarnya, nah, diurut, dipijit-pijit sampai habis betul. Kenapa? Nanti kalau keluar di tengah sholat repot. Nah, tetapi jangan berlebihan pada mengerjakan itu karena dapat mendatangkan was-was. Ya seukuran biasa saja. Jangan sampai jadi orang yang was-wasan. Bagi sholat tuh merasa kayak ada yang tetes saja, rasanya nggak enak aja, kan? Jangan berlebihan. Nah, dan sunnah ketika dia sampai, ini kita selesaikan ya, sedikit lagi. Dan sunnah ketika dia sampai ke tempat qadha hajat atau ke pintunya membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan sunnah ketika dia keluar dari tempat qadha hajat dia membaca doa ini. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Itu doanya. Syahadat
Haram qada hajat di dalam masjid walaupun di dalam bejana. Buang air kecil di botol, kan nggak netes ke lantai, tapi di dalam masjid haram. Nah, dan haram qada hajat di atas kubur yang dihormati dan di atas makanan walaupun makanan jin seperti tulang. Nah, dan di atas yang tertulis padanya Quran atau nama yang dimuliakan seperti nama Allah, nama Nabi atau nama malaikat, bahkan bisa kafir kalau dia sengaja menghinakan. Dan haram qada hajat di dekat kubur Nabi dan di antara kubur-kubur yang digali karena bercampur tanahnya dengan bagian-bagian mayit. Dan makruh qada hajat di dekat kubur yang dihormati, dan lebih makruh lagi qada hajat di dekat kubur wali, alim dan syahid. Dan makruh qada hajat berdiri melainkan karena udur. Ini laki-laki selalu kena buang air kecil, kenapa suka berdiri? Jangan. Buang air kecil lah sambil jongkok. Nggak usah diikuti tempat-tempat buang air kecil yang nempel-nempel di dinding tuh. Yang saya miris, masjid pun menyediakan seperti itu. Masjid nyediain tempat buang air kecil sambil berdiri. Nyuruh orangnya sambil berdiri berarti buang air kecil. Itu jangan diikuti. Terpercik ke paha udah nggak bisa lagi dipakai. Jadi tak jadi sholat tadi. Nah, insya Allah nikah kita